ketika disebutkan oleh Allah kepada Adam, ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah, masuk ya. Nah, tempatnya belum tampak dalam pandangan Adam alaihi salam. Ya, dan bagi kita saat ini pun belum tampak dalam pandangan kita. Ya, tapi dia disebut jannah untuk menunjukkan beda keadaan sifatnya dengan janin, beda dengan jinnah, beda dengan junnah. Karena di dalamnya ada puncak-puncak keindahan dan segala jenis kenikmatan. Paham ya? Baik. Nah, jannah yang dimaksudkan pada Adam, yang sering terjemahkan itu dengan surga di mushaf terjemah, ini bukan jannah yang dimaksudkan sebagai tempat yang akan kita tempati sepulang dari dunia itu, insya Allah. Ya, yang dimaksud surga, puncak keindahan, kenikmatan dan sebagainya akan kita tempati insya Allah. Ya, dan semoga kita digolongkan pada orang-orang yang saleh, hamba-hamba yang saleh, ya, sehingga berpeluang mendapatkan rahmat Allah berupa jannah itu. Nah, jannahnya Adam bukan jannah yang akan kita tempati nanti. Tolong catat ya dan garis bawah ini. Ya, tolong digaris bawahi, jannah yang akan ditempati oleh Adam alaihissalam, juga para nabi dan sebagainya, termasuk kita anak cucunya yang akan ditempati setelah kita wafat dan kembali kepada Allah, bukan jannah yang awal mula ditempati oleh Adam ya sebagai tempat uji, semacam tempat training yang dari Allah yang disiapkan sebelum turun ke bumi. Dari mana kita mengetahuinya? Pertama, surga yang akan ditempati oleh hamba-hamba Allah setelah bertugas di bumi. Tugas dulu, baru balik kepada Allah, berhasil, sukses, dapat rahmat Allah berupa jannah. Sifatnya digambarkan oleh Rasulullah SAW ya, dengan sifat yang sangat tegas. Kita ambil hadis saja ya, di hadis riwayat Al-Bukhari, juga di hadis Muslim. Al-Bukhari nomor hadis 4779. Teman-teman bisa cek ya, kalau mungkin beda nomor nanti tinggal dicek riwayatnya saja. Biasanya nanti kalau ada ringkasan, ikhtisar, itu beda dengan runtutan yang komplit ya, yang terurut. Atau juga ditemukan di hadis riwayat Muslim. Ya. Nomor hadis 2824, maaf, 2824. Nah. Rawinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya statusnya hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Ya. Jadi kalau sudah masuk hadis qudsi, ya berarti ini Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan nanti melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanadnya langsung yang tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafadznya, maknanya semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan pada Rasulullah untuk disampaikan. Ya, maka Nabi SAW menyampaikan qala Rasulullah SAW, ya kan? Qala Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala menegaskan. Ya kan? A'dadtu, ini kalimatnya, a'dadtu li'ibadi salihin, ya kan? Aku siapkan, Allahu akbar, a'dadtu. Tuh. Coba perhatikan baik-baik, tu-nya ini ya menggunakan tu, a'dadtu, tu-nya kembali ke Allah, kata gantinya, dhamirnya kembali pada Allah ya, dengan bentuk mutakallim, ya kan? Kata ganti yang pertama, a'dadtu, aku siapkan. Ketika menggunakan bentuk aku di sini memberikan kesan bahwa keagungan yang ditampilkan. Maka Allah sendiri yang menyiapkan untuk menunjukkan bahwa tak ada yang setara dengannya. Begitu istimewa, begitu agung, begitu dahsyat. Karena itulah hal-hal yang menyertai surga itu pasti semua dahsyat, indah, yang nggak bisa dilukiskan dengan apapun. Karena belum tampak, karena itu disebut dengan jannah. Ya, a'dadtu li'ibadis salihin, untuk seluruh hamba-hambaku yang saleh, ada sifat salehnya. A'dadtu li'ibadi salihin. Ya, ini nat manut harus masuk salihin, kan? Sini ma la ainun ra'at. Allahu akbar. Wala udhunun sami'at. Wala khatara ala qalbi bashar. Kurang lebih demikian. A'dadtu li ibadis salihin, aku siapkan untuk seluruh hamba-hambaku yang saleh. Ini ya kata kuncinya. Kita tidak membahas ini dulu karena ini inti bahasan kita yang ini.
Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Kategori saleh nanti kita bahas terpisah. Mala ainun ra'at, satu tempat ya yang keindahannya tidak pernah ditatap oleh makhluk, oleh manusia pada umumnya. Ya, manusia, jin tak pernah mampu menatapnya. Jadi ini belum pernah ditatap sama sekali. Ya, awas ya. Kemudian wala udhunun sami'at, dan apa yang didengar pun keindahannya nggak akan serupa dengan itu. Ya, jadi dengan yang dibayangkan, kan? Makanya tahu dari mana bayangannya itu di akhir wala khatara al qalbi bashar, dan tidak sama dengan yang dilamunkan. Jadi kalau Al-Quran pun memberikan sifat-sifat tentang keindahan surga, lalu kita berusaha berimajinasi, itu nggak sama dengan itu, lebih indah daripada itu. Itu gambarannya. Ya, jadi ayat-ayat yang ditampilkan di Al-Quran tentang keindahan surga, Masya Allah, sungai-sungai yang mengalir, segala keindahannya, mahkotanya, bidadarinya, pangeran-pangeran surga, mutiaranya, itu nyata sesuai dengan firman. Tapi keindahannya tidak sama dengan yang diimajinasikan atau yang digambarkan. Karena itu nggak bisa kita menyebutkan bahwa Al-Quran misalnya fiktif, nggak bisa. Yang fiktif itu imajinasi manusia. Jelas ya? Qurannya real, nyata seperti itu. Itu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Ya, jadi teman-teman sekalian, kembali ke sini. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari hadis qudsi ini memberikan kesan bahwa surga yang akan ditempati nanti ya belum pernah dilihat. Jadi nggak ada orang pengalaman, kan, dalam konteks ini manusia-manusia ya, umumnya pada manusia yang biasa ya, kecuali Nabi SAW yang pernah ditampakkan ya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, dan seterusnya dalam nilai-nilai kebaikan ya, lalu kemudian digambarkan kepada umatnya beliau, tapi umatnya kan belum pernah lihat sama sekali ya. Jadi dilamunkan, digambarkan, diimajinasikan tidak akan pernah serupa. Nah, karena itu belum pernah ada yang masuk langsung ke dalamnya. Kemudian juga tidak pernah sama dengan apa yang digambarkan. Jadi belum pernah dijamah. Ya, kalau kita baca ngaji di surat Ar-Rahman kan berulang kali disampaikan, lah yang tidak pernah disentuh ke dalamnya manusia satupun ataupun jin. Ya, lam yatbithunna qablahum insum wala jan, kan? Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya, ini gambarannya. Nah, sedangkan surga yang ditempati oleh Adam alaihissalam ya sudah, itu pernah ditinggali. Di surga yang ini pernah ditinggali, pernah berkehidupan, pernah beraktivitas. Yang ini belum pernah dijamah siapapun. Dan kenikmatannya sempurna. Itu satu. Yang kedua, di surga yang ini sudah tidak ada ujian lagi. Semua kenikmatan. Semuanya hanya keindahan dan kenikmatan saja. Jadi sudah ada, tidak ada lagi perintah dan larangan lagi. Semua kenikmatan abadi sifatnya. Di sini masih ada ujian. Dan ujiannya adalah praktek dari yang ini. Sisi keilmuan yang tadi setelah disampaikan secara komprehensif, maka diujikan di satu tempat ini supaya ketahuan dulu semua bagaimana keadaan real nyatanya, baru setelah itu kemudian diturunkan ke bumi, karena telah mengetahui semua bentuk ujian itu secara praktikal. Ya, sehingga dengan pengalaman yang didapatkan ini ketika turun ke bumi sempurna dan mudah untuk dijalani karena pengalaman telah dilalui, dan pedomannya juga diturunkan bersamaan dengan itu secara komprehensif. Nah, ini gambarannya teman-teman sekalian. Sedangkan di sini itu sudah tidak ada. Ya, ujian dimaksud tidak ditemukan, tidak ada perintah, tidak ada larangan. Sebaliknya di sini wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrada hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Silakan nikmati Adam alaihissalam, keindahannya, kenikmatannya, makan senyamannya, nikmati, hanya jangan dekati. Nah, ini ada perintah jangan. Ya kan? Masih ada perintah, masih ada ujian. Jangan dekati pohon yang ini, ya kan? Jangan dekati yang ini. Dekat saja nggak boleh, ya, apalagi kemudian berinteraksi dengan mengonsumsi ya atau memakan dan sebagainya. Jangan dilakukan. Masih ada perintah di sini. Ya kan? Ingat ya, masih ada perintah berupa apa? Berupa larangan. Ya, jangan lakukan ini, tinggalkan ini, ya kan? Nah, karena di sini sifatnya sudah ada ujian, ya, ini dia ujian. Sebagai bekal pendahuluan. Ya. Untuk pengenalan sebelum diturunkan ke muka bumi. Nih, nanti saat ke bumi ini ada dua. Ini perintah, ini larangan. Kerjakan, tinggalkan. Do it, leave it. Ya kan? Itu sifat kehidupan apa? Dunia. Setelah ditinggalkan, selesai, dihisab, diuji, kan? Bekalnya bagaimana? Masuk ke surga. Di sini nggak ada ujian lagi. Sifat ujian itu sudah tidak ada. Nih, yang ada hanya kenikmatan, kesenangan.
Ini gambarannya. Nah, maka kita ingin tunjukkan bahwa yang ini saya tekankan, di jannah yang dimaksudkan di sini adalah jannah yang ditujukan untuk melatih Adam alaihissalam beserta pasangan beliau Hawa alaihissalam, ayah dan ibunda kita tercinta, untuk melatih pemahaman dan praktikal pengetahuan mereka setelah ditampakkan ya secara komprehensif, sehingga dengan latihan ini mendapatkan pendahuluan dari misi yang akan dibawa ke muka bumi, sehingga paham apa yang harus dilakukan, tantangannya apa, ujiannya bagaimana, pedomannya seperti apa. Kalau benar meneruskannya seperti apa, kalau ada potensi salah, kembalinya bagaimana. Setelah sempurna ini semua disampaikan, barulah kemudian tugas untuk turun ke bumi itu dimulai. Jelas sampai sini ya? Nah ini yang kalau seringkali ditanyakan apakah sama surga yang ditempati Adam alaihissalam dengan Hawa alaihissalam dengan apa yang akan kita tempati insya Allah saat kembali kepada Allah. Demikian jawaban yang dimaksudkan.